Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Sani Hidayah dengan NIM 1751019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial mengenai cara pengerjaan interpolasi selisih belakang untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah metode numerik. Interpolasi. Apa sih interpolasi itu? Secara singkat, interpolasi dapat diartikan dengan metode untuk menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set diskret data-data yang diketahui. Nah, cara pengerjaan interpolasi sendiri ada dua cara, yaitu yang pertama ada interpolasi selisih muka, dan yang kedua ada interpolasi selisih belakang. Nah, pada saat bagaimana interpolasi selisih muka ini dipakai dan pada saat seperti apa interpolasi selisih belakang ini digunakan. Nah, interpolasi selisih muka dapat kita gunakan ketika interpolasi yang dekat ke awal dari nilai-nilai pada daftar X. Sedangkan interpolasi selisih belakang kita gunakan pada saat interpolasi yang dekat ke akhir dari nilai-nilai pada daftar. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba mengenalkan secara singkat software apa saja yang biasa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal pada metode numerik. Yang pertama dan yang paling umum ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini adalah salah satu software yang paling sering digunakan dalam metode numerik. Karena Microsoft Excel sendiri jauh lebih sederhana daripada software-software lainnya. Yang kedua ada MATLAB, yang ketiga ada Maple, yang keempat ada Berlandelpi, dan yang kelima ada GeoGebra. Nah, sebenarnya masih banyak software-software yang dapat digunakan untuk menyelesaikan metode numerik ini. Tetapi di sini saya akan menjelaskan interpolasi selisih belakang ini dengan salah satu software. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai selisih belakang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi selisih belakang menggunakan software Maple. Nah, jika di sini saya mempunyai contoh soal sebagai berikut. Diketahui, 4 angka di belakang NIM dari salah satu mahasiswa pendidikan matematika yang bernama Isna Sani Hidayah adalah 0194. Kemudian, keempat angka tersebut dijadikan suatu nilai Y dari nilai X yang dimulai dari 1 dan memiliki beda 1 antar X. Atau dapat kita tulis dengan Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1, Y3 sama dengan 9, dan Y4 sama dengan 4. Karena sudah kita ketahui sebelumnya bahwa beda antar X-nya itu 1, artinya H atau beda tiap X-nya itu 1. Selanjutnya, maka tentukanlah fungsi polinomial yang memenuhi 4 titik tersebut dengan menggunakan interpolasi selisih belakang. Nah, sebelum kita masuk ke software, apa saja sih yang kita butuhkan, rumus apa saja yang kita butuhkan untuk menjalankan software tersebut atau untuk menyelesaikan persoalan yang tadi. Nah, yang pertama kita harus mencari nilai P-nya, di mana nilai P ini kita dapat dari X dikurang XN per H. H sendiri tadi sudah kita ketahui bahwa 1, sedangkan XN-nya itu N-nya sudah kita dapatkan yaitu 4, N tertinggi. Nah, di sini ada pun rumus untuk mengetahui persamaan dari interpolasi tersebut. Nah, langsung saja kita ke software. Nah, di sini saya menggunakan software 17. Nah, pertama-tama kalian harus mempunyai dulu nih software Maple 17 ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan fungsi-fungsi yang sudah diketahui ke dalam Maple ini. Yang pertama, tadi X-nya itu ada 4, X11,
X2-nya 2, X3-nya 3, dan X4-nya 4. Nah, di sini saya menggunakan fungsinya ini saya pakai atau saya namai dengan F1. Nah, di sini setiap fungsi kita tulis F1.2 sama dengan X1 sama dengan 1, karena tadi X1-nya sama dengan 1, begitupun seterusnya sampai F4.2 sama dengan X4 sama dengan 4. Nah, selanjutnya setelah X yang kita ketahui itu Y. Di sini kita lihat lagi. Bahwa Y-nya itu 0, 1, 9, dan 4. Nah, oleh karena itu, Y1-nya 0, Y2-nya 1, Y3-nya 9, dan Y4-nya 4. Cara pengerjaan atau cara menulis rumusnya sama seperti tadi. Tinggal ditulis. Misal, saya ulangi yang ini. Y4 sama dengan 4. Lalu kita enter. Nanti langsung masuk ini. Nah, setelah itu, H-nya tadi sudah kita ketahui bahwa H-nya atau beda antar X-nya itu 1. Maka kita tulis H sama dengan 1. Nah, setelah itu, yang kita butuhkan adalah P. Di mana P itu tadi rumusnya X dikurang XN per H. Di mana N-nya itu 4, maka kita tulis P sama dengan X min X4 per H. Nah, setelah kita mendapatkan rumus ini, kita kan perlu mensubstitusikan nilai X4 yang sudah kita tulis tadi dan nilai H ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita tulis fungsi selanjutnya. Fungsi selanjutnya setelah F10 itu F11, kita tulis titik 2 sama dengan subs atau untuk substitusi tanda buka kurung. Kita lihat X4 fungsi berapa? F4 fungsinya X4 fungsinya ada di F4. Maka kita tulis F4. Lalu yang kita butuhkan H. H itu berada di F9. Maka kita tulis F9 dan kita akan mensubstitusikan ke F10. Ditempatkan di paling akhir. Nah, setelah kita enter, kita akan menemukan ini. P-nya sudah kita temukan, yaitu nilai P-nya X min 4. Selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan, karena dilihat dari rumus ini, kita membutuhkan dabla ini. Nah, di sini karena kita selisih belakang, kita cari dulu nih delta-deltanya. Yang pertama, delta pertama, yaitu Y2 dikurang Y1, di mana Y2 sendiri fungsinya itu F6 dan Y1 itu F5. Maka kita tuliskan F6, substitusi F6, F5, lalu rumusnya kita langsung ke rumus delta 1 sama dengan Y2 dikurang Y1. Maka dia otomatis akan mensubstitusikan nilai F fungsi 6 tadi sama fungsi 5 ke rumus yang ini. Delta 1 sama dengan Y2 kurang Y1. Begitupun sampai seterusnya. Nah, di sini kenapa ada delta 21? Ini maksudnya delta kuadrat yang pertama. Karena kalau dikuadratkan ini nanti fungsinya akan berbeda hasilnya. Maka di sini saya mengakalinya dengan delta 21 dan delta 31 itu artinya delta pangkat 3 yang pertama. Nah, karena kita selisih belakang, maka yang kita butuhkan adalah delta 31 ini, delta 21 dan delta 3. Nah, kita masuk ke rumus. Nah, fungsi selanjutnya F18 kita tulis rumus yang tadi di sini. Tapi kita ganti dengan yang diketahui di mapel tadi. Nah, YN kan tadi YN ditambah P dabla ya, dabla pertama. Kita ganti dengan Y4 karena N itu 4, Y4 ditambah P kali delta 3. Karena dabla satunya itu delta 3, dabla 2-nya itu delta 22 dan dabla pangkat 3-nya itu ini delta 31.
Maka kita tulis rumusnya dengan kita mengganti ininya, deltanya, delta yang tadinya. Setelah itu kita enter, maka dia akan masuk ke rumus yang ini. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan rumus-rumus yang di atas ke rumus-rumus ini. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi kita substitusikan, kita lihat. Kita perlu apa saja? Kita perlu Y4, delta 3, nilai P, delta 22, dan delta 31. Kita lihat. Y4 itu F8, nilai P itu F11, delta 3 itu F14, delta 22 F16, delta 22 itu F17 ya. Delta 31 itu F17 dan kita substitusikan ke F18 ke rumus yang tadi. Nah, maka dia akan mensubstitusi sendiri. Nah, ini bagaimana cara mengkalikan antara yang ini X-4 dengan X-3 supaya mereka mengalikan sendiri. Nah, kita memakai program expand. F20 yang terakhir, titik 2 sama dengan kita expand F19 sehingga mereka akan mengoperasikan seluruhnya X-4 dikali X-3-nya, X-4 dikali X-3 dan dikali X-2 nya dioperasikan dengan program expand F19. Kenapa F19? Karena yang ini yang akan kita operasikan. Nah, jadi kita dapatkan, dari situ kita dapatkan YNX-nya itu 26 min 277 per 6X ditambah 47 per 2X kuadrat dikurang 10 per 3X pangkat 3. Nah, jadi inilah persamaan dari persamaan fungsi polinomial yang memenuhi 4 titik tadi, yang memenuhi titik Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1, Y3 sama dengan 9, dan Y4 sama dengan 4 dengan menggunakan interpolasi selisih belakang. Itu. Nah, jadi tadi fungsinya itu yaitu 26 dikurang 277 per 6X ditambah 47 per 2X kuadrat dikurang 10X pangkat 3. Nah, itulah penjelasan mengenai interpolasi selisih belakang untuk kasus contoh NIM saya pribadi. Seperti itu. Semoga tutorial ini atau penjelasan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.